Kalau antum bilang, mana dalil yang melarang? Dalil melarang banyak. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslih jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya petunjuk. Kan jelas nih petunjuknya. Hari-hari 12 Rabiul Awal di masa Nabi saja jadi Rasul 22 tahun. 22 tahun sejak jadi Rasul, jadi Nabi di Makkah, tidak pernah dilalui dengan apapun peringatan dan perayaan. Kemudian sahabat, ijma' di masa mereka, melewati hari-hari itu. Bahkan Rabiul Awal di dalamnya terdapat kejadian yang luar biasa. Tidak pula mereka melaluinya dengan baik peringatan, perayaan, acara, ritual dan sebagainya. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman. Para ahli tafsir menyebut al-mu'minin di sini adalah as-sahabatu radhiyallahu anhu. Nah, jalan sahabat dah jelas? Jelas, terang. Mereka adalah pertama orang yang paling mencintainya. Yang kedua, mereka sepakat tidak merayakannya. Ada lagi yang lebih jelas daripada itu. Nah, akibatnya apa? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini dalil yang jelas melarang. Ini dalil yang jelas melarang. Bahkan ulama-ulama yang mengatakan bolehnya maulid Nabi pun mengakui itu bid'ah. Seperti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, dia mengakui ya. Imam Abu Syamah Asy-Syafi'i ya, seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i. Namun mereka itu semua kan bukan salaf ya. Ya, mereka adalah ulama khalaf yang kita sepakat ya, salaf itu adalah Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Sekarang kita minta Rasulullah ada enggak mengerjakannya, sahabat mengerjakannya enggak, tidak ada, tabi'in juga tidak ada. Lantas Ustaz mungkin ada yang mengatakan, kalau seandainya kan Rasulullah kan enggak melarang. Kata siapa? Bahkan Allah yang melarangnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah An-Nisa mengatakan wa may yushaqiqir rasul. Ya kan, barang siapa yang menentang Rasul, ya kan, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin, kemudian dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Kaum mukminin, jalannya kaum mukminin ini siapa ini? Ya kan? Adalah para sahabat. Cara beragamanya para sahabat seperti itu. Nuwallihi ma tawalla. Kata Allah, kami biarkan mereka kepada kesesatan yang mereka pilih itu. Kemudian diancam oleh Allah SWT, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka kami akan masukkan dia kelak ke neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wa may yushaqiqir rasul, dan barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah ia mengetahui dengan jelas petunjuk yang sampai kepadanya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan bukan dari jalan orang-orang yang beriman. Jadi jalan yang dia tempuh itu bukan jalan orang-orang beriman. Kalau bukan jalan orang-orang beriman, jalan siapa? Jalan orang-orang kafir. Karena lawan dari orang-orang beriman, orang-orang kafir. Dan dia tidak mengikuti jalan orang-orang beriman, atau dia mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami akan memberikan keleluasaan kepadanya untuk melakukan kesesatan yang ia kuasai. Jadi dia sesat, kemudian dia menguasai kesesatan. Dia telah kafir, kemudian dia menguasai kekufuran. Dibiarkan dia kafir dan berleluasa di dalam kekafirannya. Jadi Allah biarkan. Jadi di dunia boleh jadi dia terlepas, tapi di akhirat bagaimana? Wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Wa sa'at masira, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.
Jadi nampak jelas ayat ini menerangkan tentang orang yang menentang Rasul. Pertama, menentang Rasul secara sembunyi-sembunyi, berbisik-bisik. Nah, tak ada kebaikan dalam berbisik-bisik itu. Kemudian yang kedua, menentang Rasul terang-terangan. Karena apa yang dibisikkan itu tak menjadi. Apa sebab? Sebab datang wahyu memberitahu yang sebenarnya. Akhirnya, kalau sudah ketahuan kita yang mencuri, sudahlah kalau begitu keluar dari Islam, menentang Rasul. Bahkan di dalam satu riwayat, Bushair yang keluar dari Islam pergi ke Mekah, masuk ke kumpulan orang-orang kafir, ikut pula bersama orang kafir dalam perang. Ikut dalam perang. Berarti betul-betul nampaklah menentang Rasulullah SAW. Padahal tadinya beragama Islam. Maka ulama tafsir menyebutkan Bushair ini adalah seorang munafik. Jadi dia memeluk Islam itu adalah untuk mencari kepentingan. Di saat kepentingan tak dapat, maka dia tinggalkan Islam itu. Nampaklah dia yang sebenarnya. Jadi jangan kita mau dimasukin syubhat oleh ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu enggak punya hujah. Jadi kalau antum mau bantah ahlul bid'ah, hujah yang dia bawa di situ juga bantahannya, di hujah itu juga bantahannya. Enggak usah lari ke yang lain. Mau dibawakan ayat, di ayat itu juga sebagai bantahan buat dia. Dibawakan hadis, di hadis itu juga bantahan buat dia. Karena ahlul bid'ah enggak punya hujah sama sekali, enggak punya hujah. Karena mereka asal ambil aja sekenanya mereka dalam beragama ini dan seenaknya.